krisis kesehatan tadi ngajakin temennya, semuanya crash, market crash. Yo guys, sebelum lanjut mohon maaf nih, lebih baik klik like, share, komen, dan subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang guys. Salam sukses luar biasa, selamat melanjutkan. Halo teman-teman, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Agung Nugroho. Saya sudah bersama seorang pembisnis dan juga investor. Ya, ingin tahu ya kan seperti apa? Kita langsung kenalkan saja Pak Fuad Zaki. Oke Pak Fuad Zaki nih, Ya. ini sekarang ini kan semua lagi pada panik nih tentang pandemi nih Pak ya. Ya. Di sini mungkin sebagai seorang investor dan juga pembisnis Oke. ya, itu kira-kira untuk pemirsa yang lagi nonton nih di channel kita ini, kira-kira apa sih step by stepnya untuk nggak panik di pandemi ini, dan juga pastikan pola hidup yang baru sekarang bahkan ya kan? Betul. Itu kira-kira gimana sih Pak gini untuk kita bisa tetap survive di keadaan pandemi ini gitu Pak? Oke, jadi kalau menurut hemat saya gitu ya, melihat dari sisi keuangan dan investasi, tentu saja dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus benar-benar bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Kita sudah tidak lagi berharap apa yang ada di luar dari luar kontrol kita gitu ya. Kita harus benar-benar bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam kontrol kita. Misalkan contoh hal-hal yang ada di luar kontrol kita, misalkan kita berharap pada pekerjaan kita sebelumnya, kita berharap pada bisnis kita, Ya. gitu ya. Kita berharap pada pemerintah, gitu ya. Saran saya jangan sepenuhnya menggantungkan kepada hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Itu adalah sebagian dari hal-hal yang ada di luar kontrol kita. Oke. Maka sebaiknya gitu ya, saat ini kita fokus pada apa-apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Hal-hal yang bisa kita kontrol. Yes. Oleh karena itu, kalau saat ini mungkin saya rasa bukan cuma Anda doang gitu ya. Anda pun juga tidak sendirian. Semua orang bukan hanya di Indonesia Ya, gitu ya, betul. tapi di dunia gitu ya, mengalami dampak yang sama dari kehadiran COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah corona ini Ya. gitu ya. Bukan hanya sekedar ketakutan atau kepanikan terhadap krisis kesehatannya, Yes. tapi juga terkait dengan penerapan pembatasan sosialnya ini yang akhirnya krisis kesehatan tadi ngajakin temennya gitu ya. Ya, ini adalah krisis keuangan Oh gitu iya, itu dia tuh Pak, krisis keuangan nih ya kan. Hmm. Kita tadi sempat ngomong krisis keuangan nih Pak Fuad. Ini boleh juga nih Pak. Gini maksudnya gimana sih biar kita juga nggak panik dalam keuangan atau finansial gitu. Karena kan kebanyakan dari pandemi ini banyak banget nih yang maaf tuh yang kabar-kabar nggak mengenakan, orang dirumahkan, Yes, terus kena betul. pemberhentian dari perusahaan sebelah pihak atau perusahaan ada juga yang kolaps seperti itu banyak juga. Nah akhirnya juga banyak orang ibaratnya aduh harus gimana, harus panik gitu. Nah Ya. untuk keuangan sendiri gimana Pak untuk manajemennya di era pandemi kayak gini sih? Oke, jadi tadi sudah saya katakan bahwa supaya kita tidak panik, kita jangan terlalu berharap apa-apa yang ada di luar kontrol kita. Yes. Kita fokus pada apa-apa yang ada di dalam kontrol kita, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi nih tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap survive, gitu ya. Benar. Apalagi dalam kondisi pandemi ataupun bisa dikatakan krisis seperti sekarang ini, gitu ya. Maka setidaknya maka Anda harus bisa membedakan gitu ya. Membedakan mana yang namanya keinginan gitu ya, mana yang namanya kebutuhan, dan mana yang namanya prospek masa depan Anda. Kadang hanya sekedar fokus skala prioritas kebutuhan saja. Apakah itu betul? Yes, boleh gitu ya. Tapi jangan sampai Anda terlalu fokus pada hanya kebutuhan saja tanpa memikirkan masa depan. Gitu ya, kalau ke masa depan. Nah, sudah baik nih bisa membedakan, oh ini keinginan, oh ini kebutuhan gitu ya. Oke, saya akan kurang-kurangi nih keinginan-keinginan, saya akan kencangkan ikat pinggang untuk keinginan. Oke, sekarang tahu skala prioritas untuk kebutuhan, itu sudah benar gitu ya. Tapi akan jauh lebih baik lagi jika fokus juga untuk masa depan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara, ada nggak yang bisa menjamin kira-kira pandemi ini akan berakhir pada bulan ini gitu, Iya juga, benar. atau akan berakhir pada tahun ini gitu ya. Betul. Just info aja, ini sebenarnya mengulang kejadian 100 tahun yang lalu gitu ya. Ketika periode tahun 1917-1918, saat itu virus influenza itu nggak ada vaksin, nggak ada obatnya. Dan begitu banyak orang resah karena pandemi tersebut, dan harus dilakukan juga hal yang serupa dengan yang kejadian saat ini. Begitu banyak orang saat itu meninggal dunia karena virus influenza. Kemudian sampai akhirnya tahun 1918 itu dikenal dengan istilah The Great Depression. Semuanya crash, market crash. Jadi sebenarnya ini adalah pengulangan gitu ya, 100 tahun kemudian gitu ya. Dan yang menarik adalah
Apakah Anda bisa menjamin cuman bisa selesai sampai bulan ini ataupun tahun ini? Benar. Nah, kalau tidak pernah memikirkan masa depan Anda, maka alokasi yang Anda punya itu akan habis hanya untuk present. Hari ini, momen ini, dan itu berbahaya. Sedangkan hidup terus berjalan ya. Ya, tentu saja kita akan berharap hidup bisa terus kita nikmati gitu ya. Hidup harus terus kita nikmati. Jadi kita harus pikirkan juga tentang masa depan. Ya. Itu yang kedua, tentu saja kita juga harus pikirkan juga tentang peluang-peluang menginjak 2 kapal ataupun 3 kapal. Mungkin saat ini Anda masih lebih beruntung gitu ya. Anda masih punya pekerjaan walaupun toh mungkin dengan adanya pandemi ini mungkin ada pengurangan ya dari gaji Anda gitu ya. Mungkin ada dikurangi 50%, ada yang mungkin dikurangi 70% gitu. Mungkin Anda masih lebih beruntung. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang nonton video ini gitu. Anda yang mungkin saat ini dirumahkan atau dengan status yang nggak jelas gitu ya. Betul. Ini dirumahkan kok nggak dapat pesangon gitu ya. Nggak dapat pesangon kok nggak kerja gitu ya. Atau yang lebih parah lagi ada yang betul-betul kena efisiensi atau PHK massal gitu ya. Nah, maka Anda sudah seyogyanya untuk memikirkan peluang-peluang yang lain. Entah itu Anda bekerja dengan berbisnis gitu ya, ataupun Anda mulai memikirkan untuk investasi yang bisa menghasilkan cash flow. Bukan hanya berpikir cash flow tahunan, tapi juga bisa dipikirkan juga untuk mencari opportunity yang lain yang bisa menghasilkan cash flow bulanan ataupun cash flow harian. Dan ini menjadi poin yang sangat penting gitu ya. Seperti itu. Cari cash flow yang kedua itu ya Pak ya, harian itu. Emang di era pandemi ini ada apa nih Pak? Oh ya, tentu saja. Itu ada ya. Oh tentu nanti jangan dijawab dulu Pak. Nanti ya cash flow yang bisa didapat harian itu apa sih gitu? Walaupun nggak punya basic, ya, karena bisa dipelajari. Karena bisa pelajari. Karena kalau saya secara pribadi saya percaya bahwa ketika Tuhan menutup 1 pintu rezeki, maka Tuhan akan membuka 9 pintu rezeki yang lain. Nah, asalkan kita ini mau peka, mau membuka mata, membuka telinga, membuka hati, membuka pikiran atas opportunity yang baru. Ketika Anda menutup itu semua, maka peluang ini akan pergi jauh meninggalkan kita. Nah, otomatis kalau Anda ingin survive, ya tadi kuncinya gitu ya. Anda harus open minded terhadap informasi atau opportunity yang saat ini sedang booming gitu ya. Dan juga banyak yang sudah melakukannya. Apa sih ya kan? Penasaran ya kan? Nanti kita akan share lagi apa sih itu yang bisa memberikan Anda tadi harian, mingguan, bulanan, ya terserah, tinggal Anda yang pilih seperti itu. Dan nanti kita juga akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman untuk mengedukasi mungkin manajemen keuangannya Anda seperti apa nanti, lalu bagaimana untuk meminimalisir resiko karena orang hidup pasti ada resikonya. Ya betul ya. Oke, ingin komen ya di bawah ya, ingin bahas apa komen di bawah sini, komen aja, nggak usah takut, gratis komen. Dan juga jangan lupa like, share juga ya, sama subscribe. Yes, of course. Jangan lupa juga dong. Jangan lupa juga. Nyalakan loncengnya. Benar Bapak. Biar terus dapat update dari Pak Agung yang luar biasa ini. Dari BC Channel kita. Oke ya, kita nanti akan buat lagi untuk teman-teman semua. Komen di bawah mau apa requestnya, bahas tentang apa, nanti kita akan bicarakan dengan Pak Fuad Zaki ataupun dengan narasumber lainnya. Oke, thank you Pak Fuad. Yes, oke.